Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Dalam tradisi bangsa Arab, bersumpah adalah hal yang lumrah. Sumpah dijadikan penguat ucapan seseorang, agar lawan bicaranya tidak ragu akan apa yang dikatakan. Oleh karenanya, Allah dalam Al-Quran seringkali menyertakan kasam, sumpah baik dengan zatnya sendiri, maupun dengan makhluknya, karena Al-Quran turun pertama kali di tengah-tengah bangsa mereka. Selain itu juga, sebagai hujah tak terbantahkan, keautentikan Al-Quran yang murni merupakan kalam Allah. Salah satunya, Allah bersumpah dengan Al-Asr dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr sendiri merupakan surat yang terletak pada urutan 103, dalam runtutan mushaf, terdiri dari 3 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Di dalamnya, Allah mengawali ayat dengan sumpah atas nama Al-Asr, sehingga surat ini dinamakan dengan surat Al-Asr. Sebelum kemudian setelahnya, Allah menjelaskan kebanyakan manusia yang berada dalam kerugian, dan mengecualikan sebagian darinya dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Jadi, apa makna dari Allah bersumpah dengan waktu asyar? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, terkait alasan Allah bersumpah dengan Al-Asr tersebut, Syekh Fakhreddin Ar-Razi dalam kitabnya, Mafatih Al-Ghaib menyebutkan, ada 4 kemungkinan makna, dan alasan Allah bersumpah dengannya. Pendapat pertama, maksud dari Al-Asr ialah, Ad-Dahr, atau masa. Pertama, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersumpah dengan lafaz tersebut. Beliau, dalam riwayat tersebut mengatakan, wa al-asr, wa nawaib ad-dahr yang artinya, demi masa, dan hal-hal yang menggantikannya. Kedua, ad-dahr, atau masa mencakup atas banyak keajaiban, karena di dalamnya yang berisi kebahagiaan dan kesusahan, sehat dan sakit, masa kaya dan miskin, dan yang lainnya bagi makhluk. Sehingga, kemudian logika tidak mungkin mampu menafikan adanya masa atau waktu. Ketiga, masa umur seseorang tidak ada harganya bila melihat waktu hidupnya. Semisal, seseorang diberi waktu 1000 tahun, kemudian, ia menyia-nyiakannya. Akan tetapi, di saat terakhir kemudian ia taubat, maka, ia berkemungkinan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Dengan demikian, masa sesaat pada diri manusia tersebut, lebih berharga daripada masa 1000 tahun sebelumnya, yang ia sia-siakan. Oleh karenanya, Allah bersumpah dengannya, dan mengingatkan bahwa, waktu baik malam dan siang yang dalam pribadi setiap manusia merupakan kesempatan, yang acap kali disia-siakan oleh manusia. Keempat, firman Allah dalam surat Al-An'am yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, milik siapa semua yang ada di langit dan bumi, katakanlah, milik Allah, merupakan isyarat untuk tempat, yang semuanya milik Allah. Kemudian setelahnya, Allah berfirman, dan milik Allah, segala yang menetap di malam dan siang hari, merupakan isyarat untuk waktu, yang juga milik Allah. Waktu atau masa, lebih utama daripada tempat. Oleh karenanya, sumpah Allah dengan Al-Asr merupakan sumpah dengan salah satu bagian milik Allah yang paling utama. Pendapat kedua ialah, salah satu dari 2 ujung waktu siang. Ialah pendapat Abi Muslim, yang mengatakan bahwa maksud dari Al-Asr, yang dijadikan sumpah oleh Allah ialah, salah satu dari 2 ujung waktu siang. Abi Muslim berpendapat demikian, dengan beberapa alasan diantaranya ialah, ketika Allah bersumpah dengan waktu asyar, sama halnya Allah bersumpah dengan waktu duha, karena di dalam keduanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Waktu pagi diibaratkan sebagai kiamat, di mana manusia yang sebelumnya mati, satu persatu keluar dari kuburnya, dan kemudian ditimbang amalnya. Sedangkan waktu sore, diibaratkan sebagai kekosongan dunia, dengan kematian. Keduanya merupakan saksi yang adil, sehingga manusia yang lalai darinya, dikatakan termasuk dari manusia yang merugi. Pendapat ketiga, maksud dari Al-Asr ialah waktu sholat Asyar. Pendapat ini diutarakan oleh Muqatil dengan beberapa alasan, di antaranya Allah bersumpah dengan waktu tersebut, dikarenakan keutamanya dengan dalil wa as-sholat al-wusta dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang memiliki makna sholat Asyar dalam mushaf Hafsah. Juga ada yang mengatakan maksud dari sholat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 106 ialah sholat Asyar juga. Pendapat keempat, maksud dari Al-Asr ialah masa Nabi Muhammad SAW. Ahli tafsir yang berpendapat demikian, berhujjah dengan sabda Nabi Muhammad berikut. Perumpamaan kalian, dan kaum sebelum kalian ialah, sama seperti seseorang yang menyewa jasa buruh. Ia berkata, barang siapa yang bekerja dari fajar sampai zuhur, ia akan diberi 1 kirot atau wadah, orang Yahudi melakukannya. Ia berkata lagi, barang siapa yang bekerja dari zuhur sampai asyar, maka ia juga diberi 1 kirot, orang Nasrani melakukannya. Kemudian, di akhir ia berkata, barang siapa yang bekerja dari asyar hingga maghrib, maka ia akan mendapat 2 kirot, dan kalian umat Islam melakukannya. Sehingga, umat Yahudi dan Nasrani marah. Mereka berkata, kami lebih banyak bekerja, tapi lebih sedikit upahnya. Kemudian, Allah berfirman, apakah aku telah mengurangi upah kalian? Tidak, jawab mereka. Ini adalah anugerahku, yang aku beri kepada siapa saja yang aku kehendaki, kalian umat Islam lebih sedikit bekerja, lebih banyak upahnya. Kabar tersebut menunjukkan bahwa, maksud dari Asr ialah, zaman yang tertentu untuk Nabi Muhammad dan umatnya, sehingga, Allah bersumpah dengannya. Maka, maksud dari Allah bersumpah dengan lafaz Al-Asr ialah, Allah bersumpah dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikian penjelasan, alasan Allah bersumpah dengan waktu Asyar. Penjelasan ini dibarengi beberapa makna, dan maksud dari sumpah Allah dengan Al-Asr. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.